Shalom saudara kasih di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Pada saat sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita masih diberi kesehatan. Itu semua hanya karena anugerahnya Tuhan. Pada saat sore hari ini mari kita akan muliakan Tuhan. Kita akan sembah Tuhan. Kita akan andalkan Tuhan. Kita akan katakan bahwa kita tanpa Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Tuhan, jangan biarkan Tuhan untuk meninggalkan kita. Namun biarlah kita akan berharap Tuhan senantiasa memegang tangan kita. Engkau alasanku hidup. Mari kita akan angkat pujian ini. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini
berdoa untuk mengawali ibadah pada saat sore hari ini. Benar Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu memberikan kesempatan bagi kami, untuk kembali kami boleh datang ke rumah-Mu, untuk kami boleh bersekutu menghadap hadirat-Mu. Kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan hadir, memberkati, mengurapi setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap pujian kami menjadi suatu persembahan yang berkenan, bahkan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada saat sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kami. Berkati kami para pelayan-pelayan-Mu, bahkan berkati setiap kami jemaat-Mu yang hadir saat ini tanpa terkecuali. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menyenangkan hati-Mu melalui segenap kehidupan kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih, kita akan tetap berdiri, kita akan muliakan Tuhan dengan satu pujian. Ada kuasa dalam pujian itu mempunyai kuasa, ya, sanggup membungkam kekuatan lawan kita, lawan kedagingan kita, lawan penyakit kita. Kalau kita memuji Tuhan dengan segenap kehidupan kita, niscaya itu juga bisa sembuh. Nah, Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia layak dipermuliakan karena Dia yang akan melakukan segala perkara. Walaupun apapun yang menghadang di depan kita, segala rintangan, beribu-ribu rebah yang menghadang, kalau kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan dapat kemenangan. Kita akan angkat dengan satu pujian, Kaulah kuatku.
Saudara mengaminkan pujian ini? Bahwa hanya Dia sumber kemenangan kita. Hanya berpaut dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapatkan pengharapan dan kepastian. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan saat sore hari ini, kita akan membuka segenap kehidupan kita. Kita akan izinkan Allah untuk memproses hidup kita, walaupun itu sakit secara daging, namun akan menuju kemurnian yang seperti Tuhan inginkan. Seringkali persoalan, masalah menghadang dalam kehidupan kita dan seakan-akan tiada jalan. Namun kalau kita undang Yesus ada di dalam permasalahan kita, ada di dalam sakit penyakit kita, Dia yang akan memberikan jalan keluar dan kesembuhan. Walau saat tiada jalan, kita angkat pujian ini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kekasihan. saat tiada jalan, Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
selanjutnya kami haturkan pada Bapak Gembala. Haleluya Tuhan Yesus, seperti pujian ini Bapa, hanya nama-Mu Tuhan yang menjadi pengharapan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus saja Tuhan yang menjadi kepastian keselamatan dalam kehidupan kami Bapa. Kalau sore hari ini Tuhan kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, biarkan melalui pujian ini Tuhan menjadi sukacita oleh setiap persembahan pujian kami Bapa. Kalau sebentar Bapa kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarkan setiap firman-Mu Tuhan dapat menegur kehidupan kami masing-masing Tuhan. Setiap individu Bapa, biarkan Tuhan firman-Mu menyempurnakan kehidupan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu Bapa dengan hati penuh ucapan syukur, hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Semuanya baik, haleluya. Mari kita mau siapkan diri kita untuk diberkati melalui firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini bicara tentang arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Temanya apa Bapak Ibu? Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menasihati kita demikian? Karena kenyataannya hari-hari ini ada banyak orang Kristen tergoda dengan keadaan dunia ini. Dia mulai toleh, bimbang, ragu. Ada masalah, ada persoalan, jadi bingung. Sehingga dalam bahasa Jawanya mungkin bisa tepat dikatakan kayak orang yang minger kiblate. Tapi sore ini mari Tuhan mengajak kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ayat masnya Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ini merupakan pengalaman dari pemazmur. Pemazmur sebelum kenal dan jumpa Yesus, dia sering melayangkan pandangannya kemana-mana. Ya, apakah itu ke gunung-gunung, ke tempat-tempat keramat, sungai, pohon besar. Ya, tempat-tempat yang sering mungkin manusia bilang dari situ bisa minta pertolongan. Sebelum pemazmur jumpa Tuhan, dia sering mengarahkan pandangan kemana-mana. Tapi ternyata semuanya sia-sia. Sehingga pada akhirnya pemazmur menemukan jawaban yang tepat. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mungkin pengalaman ini sama dengan saudara dan saya. Dulu mungkin sebelum kita kenal Tuhan, kita nggak ngerti jalan benar. Sehingga ya ketika ada masalah, ada persoalan, kita larinya ke dukun, larinya ke orang pinter, larinya datang ke gunung-gunung, pesarean-pesarean, pohon besar, sungai, gua-gua. Ya, kita pikir dari situ kita bisa mendapatkan pertolongan. Ya, barangkali sebelum kenal Tuhan kita pernah melakukan itu.
Sama halnya pemazmur, sampai akhirnya dia menemukan jawaban bahwa pertolonganku datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, pengalaman pemazmur, dia datang ke gunung-gunung ternyata semua sia-sia. Ya, kalau toh tempat-tempat itu dapat memberikan pertolongan, biasanya pertolongannya bersifat semu. Ya, kalau yang bukan dari Tuhan, dari setan dan yang lain-lain itu, ya katanya nih, ya orang yang minta-minta sama setan, ya mungkin setan bisa memberi, ya buktinya yang datang ke gunung-gunung tempat-tempat keramat itu ada yang keturutan bisa kaya. Tapi konon katanya orang yang mendapat berkat yang bukan dari Tuhan, rezeki yang bukan dari Tuhan, konon katanya itu biasanya iya setan memberi dari jatah rezeki yang akan datang. Jadi mungkin saat itu bisa kaya, tapi sebetulnya itu adalah jatah rezeki yang akan datang diberikan. Nah akhirnya biasanya untuk saat itu kaya, tapi kemudian akhirnya menjadi miskin karena jatah yang akan datang sudah diambil untuk hari itu. Ya, ibaratnya si bungsu itu ya, si bungsu itu maksa minta bagian yang harus jatuh kepadaku. Wah, waktu dia terima, dia senang duitnya akeh. Tapi akhirnya dia melarat, dia kekurangan. Iya. Ada lagi yang mengatakan, konon katanya kalau rezeki yang bukan dari Tuhan, dari setan itu. Kalau toh setan bisa memberi, itu konon katanya yang diberikan itu, kekayaan yang diberikan itu diambilnya dari jatah anak cucu kita kemudian. Sehingga apa akibatnya? Yang minta itu mungkin bisa jadi kaya. Tapi kemudian hari anak cucunya mengalami miskin, mengalami susah. Karena apa? Jatah yang seharusnya diterima anak cucunya sudah diambil oleh si orang itu. Beda dengan berkat yang dari Tuhan. Kalau berkat yang dari Tuhan, ya Tuhan janji sampai anak cucu kita tidak akan kekurangan. Ini kalau berkat dari Tuhan. Coba bisa dibaca itu di Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, Daud bilang dulu aku muda, wiwit aku senom sampai aku wis tua, aku enggak pernah lihat tuh orang benar ditinggalkan Tuhan. Orang benar itu orang yang hidupnya nurut firman.
Orang benar itu orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, arah pandangannya cuma sama Tuhan. Orang benar tidak mungkin ditinggalkan. Kesulitan, kesukaran sih pasti ada, wong masih hidup di dunia. Tapi tidak ditinggalkan. Bahkan janjinya Tuhan tuh sampai anak putune awake dhewe itu tidak mungkin ngalami kekurangan. Kalau itu rezeki, kalau itu berkat datangnya dari Tuhan. Dan dari setan atau dari yang lain-lain, itu biasanya kalau dari setan itu malah mungkin dia bisa nuruti kemauan kita, tapi ya tahu sendiri itu. Ada jaminannya, ada wadalnya. Jaminannya, wadalnya apa? Itu dia jadi penyembah setan dan akhirnya dia akan binasa bersama setan di neraka. Coba kita baca itu Matius 4. Ayat 8 dan 9. Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, iblis itu pernah ngomong sama Tuhan Yesus. Loh, iblis ini kurang ajar banget ya. Ngomong sama Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus itu kan yang ciptakan langit dan bumi. Lah kok malah iblis ini ngomong, ini kekayaan akan kuberikan kepadamu. Masalahnya waktu itu Yesus kan dijadikan manusia. Pikirnya setan, mumpung Allah jadi manusia, mungkin iso digoda, iso jatuh. Tapi wong Yesus kok dia nggak mau nurut omongan setan. Setan bilang apa? Seluruh dunia ini loh ya, kerajaan dunia, kemuliaannya kuberikan kepadamu. Sak njalukmu, pangkat, derajat, kekayaan kuberi. Dengan catatan apa? Kalau kamu mau sujud menyembah aku. Jadi kalau setan memberi itu enggak gratis, saudara. Setan memberi itu ada wadalnya. Wadalnya apa? Kita nyembah dia. Kita jadi pengikutnya dia. Dan akibatnya kita nanti bersama-sama setan di dalam neraka. Ingat enggak apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa sih untungnya seseorang dapat seluruh dunia kalau jiwanya binasa? Coba tolong itu dibaca itu. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, terjemahan lama mengatakan apa untungnya, apa batine. Kalau seseorang bisa mendapat seluruh dunia ini, apakah itu kekayaan, kesugihan, pangkat, derajat, wis apa wae sing kok butuhno dikasih sama setan. Tapi kalau jiwanya binasa, buat apa sih? Wong hidup di dunia yang sementara kok. Pepatah Jawa mengatakan pangkat ki sampiran, bondo ki titipan. Dan besok kalau kita meninggal kan kita tinggal semua. Lah buat apa? Kok akhirnya kita masuk neraka? Ya, sia-sia. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan, dulu memang sebelum kenal Tuhan, dia cari ke sana kemari, ke gunung-gunung. Ya, seperti ada nyanyian tuh,
Ke gunung tinggi, ku naik-naik mencari damai. Cari damai, cari kekayaan, cari apa. Sebelum kenal Tuhan, ke tempat-tempat lain. Tapi semuanya sia-sia. Akhirnya pemazmur mendapat jawaban. Pertolonganku itu datangnya dari pihak Tuhan. Jadi sore ini Tuhan memberitahu kepada kita, mari, sing wis ya wis. Kalau dulu kita masih suka tolah-toleh, cari pertolongan yang lain. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, mari, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang memberi, itu Tuhan memberi dengan cuma-cuma, ya, dan tanpa syarat. Coba kita baca itu. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, kalau ada di antara kamu yang kekurangan, jenengan butuh nopo, saudara perlu apa? Sakit, perlu kesembuhan. Saudara perlu apa dalam masalah ekonomi keuangan? Datang sama Tuhan, jangan sama yang lain. Dia akan memberi dengan limpahnya. Dengan limpah. Ya, limpah lagi sampai luber. Tanpa disertai bangkit-bangkit. Bangkit-bangkit itu apa toh? Tunda-tunda. Ya, kalau manusia memberi sedikit aja sudah. Nanti waktu kita pas lupa apa-apa sama dia, kurang perhatian sama dia ngundat-undat. Apalagi setan. Kalau sudah memberi, saudara diikat. Harus jadi pengikutnya, penyembahnya dia. Kalau Tuhan memberi tanpa harus akhirnya kita ngalami susah atau apa. Ya, Tuhan memberi gratis. Ya, nek setan memberi mungkin sekarang dia nuruti kayak kesugihan, kayak dudukan apa. Tapi wadalnya adalah jiwamu. Sementara Tuhan itu tidak, saudara. Justru Tuhan itu memberkati dengan ikhlas. Justru malah Tuhan sendiri ya. Kalau Tuhan ini ya, Tuhan sendiri malah sudah mau tergantung di kayu salib, memikul kutuk kita. Supaya kita yang diberkati. Coba itu dibaca, Galati 3, 13 sampai 14. Galati 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus menanggung kutuk karena kita. Sebetulnya yang harus dikutuk, dihukum saudara dan saya. Karena saudara dan saya yang melanggar firman. Yesus enggak pernah melanggar, tahu-tahu dia pikul dosa kita. Dia menjadi terkutuk di kayu salib. Tujuannya apa? Supaya berkatnya Abraham, berkatnya orang benar menjadi bagian saudara dan saya. Kan beda sama setan ya. Setan mau memberi, tapi akhirnya keselamatan kita jadi jaminannya, jadi wadal.
Ya, pengikutnya setan nang neraka. Tapi nek Yesus yang memberi berkat itu ikhlas. Malah Yesusnya itu yang rela menanggung kutuk supaya berkatnya itu diberikan sama saudara dan saya. Oleh karena itu, nggak usah tolah-tolah deh. Jangan cari yang lain-lain. Arahkan pandangan kita sama Tuhan. Mari kita baca Amsal 4:25. Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ya, biarlah di sini dikatakan di Amsal 4 tadi ya. Amsal 4, saya ulangi Amsal 4. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Jane wong iki nek mlaku arah pandangannya ke depan penak loh. Wong manusia itu matanya di depan kok. Itu karo pitik. Ya, burung matanya di samping, makanya tolah-toleh. Nek manusia itu paling penak itu mandang arahnya ke depan, wong matanya neng ngarep kok. Biarlah matamu memandang ke depan. Kenapa ke depan? Di depan sana ada Tuhan Yesus. Gembala yang baik itu setelah mengeluarkan dombanya, dia berjalan di depan, lalu dombanya mengikutnya dari belakang. Kenapa memandang ke depan? Karena di depan itu ada Tuhan. Tatapan matamu tetap ke muka. Artinya apa? Jangan suka tolah-toleh. Ya, sing wis ya wis, mungkin dulu sebelum kenal Tuhan kita masih tolah-toleh, sakit sedikit neng dukun, neng wong pinter, arep bangun omah wae ndadak takon karo wong pinter, dinane sing becik priye, arep nandur, arep panen wae takon wong pinter. Wis tolah-toleh. Sekarang enggak usah tolah-toleh. Pandangan kita ke depan. Fokus kita sama Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih kok Tuhan mengingatkan kayak gitu? Ya, Tuhan mengingatkan kayak gitu karena kenyataannya. Kenyataannya sampai sekarang ini masih banyak sudah jadi Kristen, tapi masih suka tolah-toleh. Mari kita lihat dalam Alkitab. Ya, yang pertama, murid Tuhan sendiri, Petrus. Petrus itu murid Tuhan yang rodok tengen, rodok wah, terpandang gitu. Ya, ono apa-apa Tuhan suka tanya sama Petrus, mewakili murid yang lain. Tapi satu waktu Petrus juga bisa loh, karena sikon sehingga dia ada keraguan, bimbang, lalu tolah-toleh. Coba kita baca itu, ya, Matius 14, 28 sampai 31. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, waktu murid-murid naik perahu dan perahunya dihantam gelombang yang besar, hampir tenggelam. Tuhan Yesus datang mendapatkan mereka untuk menolong. Maksudnya Tuhan sih dia jalan di atas air itu untuk membuktikan bahwa dia itu Allah.
Dia bisa menginjak ombak yang besar. Dia menguasai hukum alam ini. Tapi malah sebaliknya. Murid-murid ini karena terpengaruh oleh situasi yang mencekam. Waktu Tuhan datang menemui dia, malah disangka hantu. Kok iso mlaku nang dhuwur banyu? Ojo-ojo setan kuwi. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, ini aku loh. Wah, Petrus selalu bilang, kalau benar engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Tuhan bilang gini, ya wes sini. Petrus tanpa mikir, langsung dia terjun dari perahu. Dan dia bisa jalan benar jalan luar biasa. Tapi lihat saudara, ketika dia mulai tolah-toleh, justru karena tolah-toleh ini, imannya menjadi merosot. Situasi mencekam, menakutkan, ombak gelombangnya membuat dia tenggelam. Lalu dia berseru, Tuhan tolong. Segera Tuhan mengangkat tangannya Petrus. Kenapa kamu begitu takut? Apakah kamu masih kurang percaya? Ya, tolah-toleh justru membuat menjadi tenggelam. Ya, dalam riwayat bangsa Israel juga gitu, saudara. Sudah dekat mau masuk Kanaan, goro-goro tolah-toleh. Tidak memandang Tuhan, tapi melihat persoalannya yang besar, melihat musuh tantangannya yang begitu besar. Yaitu bangsa Enak, sehingga mereka menjadi takut. Dan karena itu mereka gagal masuk tanah Kanaan. Coba kita baca itu. Ya. Dalam Bilangan 13. Bilangan 13 mulai ayat 31. Sampai pasal 14 ayat 1 sampai 4. Bilangan 13 ayat 31 dan pasal 14 ayat 1 sampai 4. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Kegagalan orang Israel. Walaupun dia sudah berjalan cukup jauh, walaupun dia sudah mengalami banyak mujizat, dan sudah dekat, tinggal berapa langkah lagi masuk tanah perjanjian, mereka gagal. Kenapa? Tolah-toleh, saudara, tidak memandang Tuhan, tapi malah melihat persoalan yang dihadapi. Jadi orang Kristen jangan lihat besarnya tantangan hidup ini, tapi mari kita lihat besarnya Tuhan yang kita sembah. Kalau kita lihat besarnya tantangan hidup ini, imanmu akan kandas.
Tapi kalau kita melihat besarnya Tuhan kita ini, maka iman kita akan kuat dan kita sanggup mengalahkan masalah. Israel menjadi gagal gara-gara tolah-toleh. Ada contoh lain dalam Kejadian 13. Bapak Lot. Ini juga sudah sama-sama keluar dari Ur Kasdim loh. Barengan sama Abraham. Keluar. Wis meh mlebu tanah perjanjian. Tolah-toleh. Dan akhirnya, wah dia enggak nyampe tanah perjanjian. Dia malah binasa. Kita baca itu. Yuk, di Kejadian 13 ayat 10 sampai 12. Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Sampai 12. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ya, sama-sama keluaran Ur Kasdim. Cukup jauh perjalanan yang sudah dilampaui. Abraham berhasil menerima tanah perjanjian. Lot gagal. Kenapa? Tolah-toleh. Ya, ketika Lot dihadapkan pada pandangan situasi melihat kesuburan tanah Sodom, dia mulai tergiur, saudara. Dunia ini memang nyengsemake. Dunia ini memang kelihatannya menarik, sedap dipandang mata. Biasanya hal-hal yang merupakan larangan Tuhan, itu biasanya malah sedap dipandang mata. Asik, cukup menarik, saudara. Lot kesengsem dengan kesuburan Sodom, sehingga dia memutuskan tidak mengikuti sama Ibrahim sampai tanah perjanjian. Dia misah, dia milih kesuburan lembah Yordan, yaitu tanah Sodom. Akhirnya bagaimana? Saudara tahu sendiri kan riwayatnya keluarga Nuh, morat marit, istrinya jadi tiang garam. Dia sendiri jatuh skandal seks dengan 2 anak putrinya, sehingga keturunan Lot dengan putrinya yaitu Amon dan Moab merupakan keturunan yang terkutuk. Dalam bahasa Jawanya dicentang sama Tuhan, sampai 10 keturunan pun tidak bisa masuk sidang jemaat Tuhan. Kenapa? Kenapa Abraham bisa masuk tanah perjanjian? Abraham tidak tolah-toleh. Ancer kiblatnya satu, Tuhan. Nek Lot tolah-toleh ya, kesengsem dengan tawaran dunia ini. Dan dia milih kenikmatan dunia dan akhirnya binasa. Itulah sebabnya mari saudara kita mau minta kekuatan Roh Kudus supaya dalam perjalanan ini arah pandangan kita tetap sama Tuhan. Ya, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, khususnya ayat 2.
marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bagaimana ketika kita mau mengarahkan pandangan sama Yesus? Maka Dia akan memimpin kita di dalam iman. Dan Dia akan membawa iman kita menjadi sempurna. Saudara akan masuk golongan gereja yang sempurna ketika arah pandangan kita sama Tuhan. Ya, dunia memang banyak masalah. Dunia memang banyak persoalan. Mungkin dari segi masalah ekonomi, dari segi masalah kesehatan, kadang-kadang terganggu ya, berobat gak sembuh-sembuh. Nah, saat-saat seperti itu setan seringkali nawarkan pertolongan, tapi ingat, pertolongan setan itu gak pernah gratis, saudara. Tapi firman Allah ingatkan, arahkan pandangan kita sama Tuhan. Dalam Alkitab ada contoh, saudara. Raja Yosafat, dia tiba-tiba diserang musuh. Cara manusia wedi, takut. Ketika musuh ngeroyok. Tapi hebatnya Yosafat adalah saat-saat seperti itu, dia meneguhkan hatinya untuk memandang Tuhan. Dan akhirnya datanglah pertolongan Tuhan. Coba, 2 Tawari 20, kita baca dulu ayat 12, kemudian nanti ayat 22 sampai 25. 2 Tawari 20 ayat 12 dan ayat 22 sampai 25. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, Yosafat katakan ketika dikeroyok 3 kerajaan, dia bilang, Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Dia minta tolong sama Tuhan. Dia fokus sama Tuhan. Akhirnya bagaimana? Coba kita lihat ayat 22 sampai 25. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ya, ketika Yosafat bilang, Tuhan, kami tidak punya kekuatan. Tapi mata kami tertuju kepadamu, Tuhan. Mungkin saudara saat ini seperti Yosafat, hadapi masalah ekonomi, keuangan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga. Oh, rasanya kita enggak kuat. Tapi mari arahkan pandangan kita sama Tuhan. Ketika Yosafat bilang, mataku tertuju kepadamu. Akhirnya Tuhan mengadakan pertolongan luar biasa. 3 kerajaan yang ngeroyok Yosafat tiba-tiba diadu sama Tuhan. Ya, Amon Moab ini sing turunane Lot tadi itu. Wah, yang sekongkelan mau ngeroyok
masih tetap sekongkolan. Ngalahkan siapa? Memerangi orang dari pegunungan Seir. Orang dari pegunungan Seir itu turunan Edom, turunan Esau. Iku dikeroyok sampai mati. Setelah itu gumonnya ya yang mengherankan adalah Amon Moab. Nak dulur iki lho ya, anak tua, anak enom iki. Wah kok perang dhewe mati entek-entekan saudara. Sampai Yosafat itu bisa menjarah rayah kekayaan musuh 3 hari lamanya saking banyaknya. Kenapa? Mataku tertuju padamu. Saya tidak tahu saudara ngadepi masalah. Jangan tolah-toleh. Dunia memang menawarkan pertolongan-pertolongan. Tapi ingat, kalau yang bukan dari Tuhan tidak gratis, saudara. Itu pasti ada syarat-syarat yang merugikan kerohanian kita. Tapi ketika engkau datang sama Tuhan, kalau ada di antara kamu yang kekurangan, apakah itu hikmat, apakah itu keuangan, apakah itu kesehatan, biar dia minta sama Tuhan. Tuhan memberi dengan limpah dan tanpa membangkit-bangkitkan. Mari kita datang sama Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, nadanya kita rendahkan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Tuhan, inilah pengakuan kami. Inilah doa kami. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menolong kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, biar kami boleh mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu. Sekalipun kanan, kiri, depan, belakang kami, dari dunia, dari iblis, banyak menawarkan pertolongan-pertolongan. Tapi biarlah kami mata tertuju hanya kepadamu.
Karena yang dari dunia, yang dari iblis tidak pernah gratis. Semuanya punya maksud mau membinasakan kami. Tetapi pertolongan yang dari Tuhan, itulah pertolongan yang sempurna. Kami ingat Yakobus 1 ayat 5, kalau ada di antara kamu yang kekurangan, biar dia meminta kepada Allah, Tuhan yang memberi dengan limpah dan tidak membangkit-bangkitkan. Terima kasih, kami sudah lihat contoh-contoh di Alkitab yang mengajar kami supaya mata kami tertuju kepadamu. Tuhan, kalau ada di antara anak-anakmu yang sedang kepepet karena persoalan keuangan, karena persoalan-persoalan yang lain yang perlu diatasi, Tuhan, Kau ngajar kami supaya kami tetap mengarahkan pandangan kami kepadamu. Pertolonganmu itu sempurna dan pertolonganmu tanpa harus mengorbankan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika Yosafat menghadapi masalah dan dengan jujur Yosafat mengaku, Tuhan, kami tidak punya kekuatan menghadapi musuh, tapi mata kami tertuju kepadamu. Ketika Yosafat dengan jujur mengatakan demikian, Tuhan mengadakan pertolongan yang luar biasa. Musuh yang menyerang itu diadu sama Tuhan. Semuanya hancur lebur. Bahkan Yosafat tinggal menjarah raya. Oh, masalah diubah menjadi berkat ketika matanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada pengumuman lain. Jangan lupa berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan. Ini tinggal mau pasang kap supaya Tuhan mengadakan yang diperlukan. Ya, saya percaya setiap pengorbanan Anda, keringat, air mata, pengorbanan materi, dan apapun yang saudara korbankan, dicatat oleh Tuhan, Tuhan akan memberkati lipat kali ganda. Mari kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, engkau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal, limpahkan berkat. Tidak ada orang Kristen kekurangan.
anak sekolah kuliah, kasih kepintaran, kepandaian. Tuhan menyediakan yang diperlukan dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Setiap korban anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, bahkan ya Tuhan, persembahan untuk pembangunan. Engkau menilai, mencatat, dan Engkau akan memberkati lipat kali ganda. Marilah kita pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.